Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh di mana pada video kali ini kita akan mempelajari matematika dan akan membahas soal ulangan matematika ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter yaitu tentang sikap tekun. Anak-anak, dalam belajar kita harus sungguh-sungguh. Kita harus belajar dengan tekun agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Mari anak-anak kita lanjutkan menyimak penjelasan materi pada video berikut ini. Pertama kita akan membahas soal nomor 1, hasil penjumlahan dari pecahan 6/5 ditambah 7/4 adalah. Pertama-tama, kita lihat di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu dengan menggunakan bilangan prima dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 5 adalah bilangan prima, jadi tidak perlu dicari faktornya. Lalu 4, kita bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, sehingga faktor dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Untuk KPK, kita kalikan semua faktor, yaitu 5 dan 2 pangkat 2. 5 dikali 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 20. Sehingga penyebutnya kita samakan yaitu 20. 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Lalu kita jumlahkan 24 tambah 35 hasilnya adalah 59/20. 59/20 kita sederhanakan dengan cara membaginya. 59 dibagi 20. 20 kita kali dengan 2, hasilnya adalah 40. 59 kita kurangkan dengan 40, yaitu hasilnya adalah 19. Nah, perhatikan. Sehingga 59/20 dapat kita sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 2/19/20. Di mana 2 kita ambil dari hasil pembaginya tadi, lalu 19 merupakan sisa dari pembagian, dan 20 merupakan penyebutnya tetap. Jadi 59/20 dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2/19/20. Selanjutnya nomor 2, hasil penjumlahan pecahan 4/6 ditambah 5/4 ditambah 1/12 adalah. Di sini kita lihat penyebutnya berbeda, 6, 4, dan 12. Kita cari KPK-nya dengan membagi bilangan tersebut menggunakan bilangan prima. Pertama 6. 6 kita bagi dengan 2 sama dengan 3. 3 adalah bilangan prima, maka tidak perlu dibagi lagi. Lanjut ke 4. 4 dibagi 2. Sebelumnya 6 faktornya adalah 2 dikali 3. Lanjut 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 bilangan prima maka tidak perlu dibagi lagi. Sehingga faktor dari 4 adalah 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Lalu 12 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Untuk KPK-nya kita kalikan, perhatikan tulisan berwarna merah ini. Kalikan semua faktor dan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada faktor 2, kita pilih pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Ada faktor 3, kita ambil salah satunya. 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12, sehingga KPK-nya adalah 12. Setelah itu, KPK tersebut kita jadikan penyebutnya, yaitu 12 semua di sini. Untuk pembilangnya, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu berikutnya, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya, 12 dibagi 12 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu kita jumlahkan, 8 tambah 15 tambah 1, hasilnya adalah 24/12. 24/12 itu sama dengan 24 dibagi 12, adalah hasilnya
2. Selanjutnya soal ketiga. Hasil dari 21/5 ditambah 1/5/8 adalah, kita tulis soalnya kembali. Di sini kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, yaitu 2 ditambah 1, dan pecahan biasa dengan pecahan biasa, yaitu 1/5 ditambah dengan 5/8. Pertama kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu di sini untuk pecahan biasa, kita lihat penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dengan mencari KPK dari 5 dan 8. Caranya sama seperti penjelasan Pak Guru sebelumnya, sehingga KPK dari 5 dan 8 adalah 40. 40 dibagi 5 sama dengan 8, 8 dikali 1 sama dengan 8. 40 dibagi 8 sama dengan 5, 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu 3 kita tambah, 8 ditambah 25 sama dengan 33/40. Menjadi 33/40 setelah kita jumlahkan. Selanjutnya, hasil dari 1/3/5 ditambah 0,6 adalah, pertama 1/3/5 kita ubah dulu bentuknya ke dalam pecahan desimal. Sebelumnya, pecahan campuran ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan sederhana, baru ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, atau pecahan sederhananya, pecahan biasa. Caranya, perhatikan, penyebut 5 kita kali dengan bilangan bulat, atau bilangan aslinya, yaitu 1, ditambahkan dengan pembilangnya, yaitu 3. Untuk penyebutnya tetap 5. Kita kalikan, 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 3 sama dengan 8, sehingga menjadi 8/5. 8/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah 5 kita kalikan berapa sehingga menjadi 10. Iya, 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena penyebut dikali 2, maka pembilangnya yaitu 8, kita kalikan dengan 2 juga. 8 dikali 2 sama dengan 16. Lalu kita tulis dulu 16. Untuk tanda komanya kita lihat, dia per 10, maka tanda komanya di depan angka yang bernilai satuan, yaitu di depan angka 6. Sehingga hasilnya menjadi 1,6. 1/3/5 sama dengan 1,6. Setelah itu, kita jumlahkan secara bersusun ke bawah. 1,6 atau 1/3/5 yang sudah diubah tadi, 1,6 ditambah dengan 0,6. 6 tambah 6 sama dengan 12. 2-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Tanda komanya kita turunkan, sehingga hasilnya adalah 2,2. Soal selanjutnya, Aisyah membeli gula sebanyak 1/2 kg, tepung 2/3 kg, dan garam 1/12 kg. Jumlah belanjaan Aisyah adalah kilogram. Pertama, kita tulis berat belanjaan Aisyah sama dengan 1/2 ditambah 2/3 ditambah 1/12. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu dengan mencari KPK dari 2, 3, dan 12. Untuk 2, sudah bilangan prima, maka sama dengan 2. Untuk 3, sudah bilangan prima, maka sama dengan 3. Untuk 12, kita bagi dengan 2, sama dengan 6. 6 kita bagi dengan 2, sama dengan 3. Sehingga faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau dalam bentuk faktorisasi prima sama dengan 2/2 dikali 3. Untuk KPK-nya, kita kalikan faktor yang sama. Di sini ada faktor 2, di sini ada 2. Pilih pangkat yang terbesar, yaitu 2/2. Di sini ada 3, di sini ada 3. Kita ambil salah satunya. Lalu kita kalikan. 2/2 dikali 3 sama dengan 12. Setelah itu, penyebutnya kita ubah semua menjadi 12. Untuk pembilangnya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dikali 1 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dikali 2 sama dengan 8.
12 dibagi 12 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu kita jumlahkan. 6 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 15 per 12. Lalu 15 per 12 kita sederhanakan menggunakan FPB dari 15 dan 12. FPB-nya yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 5 per 4. Kita ubah bentuknya ke dalam pecahan campuran menjadi 1 per 4. Atau 5 dibagi 4 dapat 1, sisa 1 penyebutnya sama. Sehingga 1 per 4. Jadi berat belanjaan Aisyah seluruhnya adalah 1 per 4 kg. Demikianlah penjelasan Pak Guru, semoga dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat mengulang menyimak kembali video ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan, silakan anak-anak bertanya langsung kepada Pak Guru menggunakan media komunikasi yang anak-anak miliki. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap terapkan protokol kesehatan ketika anak-anak keluar rumah, baik jaraknya jauh apalagi dekat, maka tetap gunakan masker. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.